ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganus perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan aturan kontrak pertambangan mineral dan batu bara tidak ada perubahan, dan keputusan ini guna menjamin keberlanjutan investasi dan produksi sektor minerba di tanah air untuk saat ini hingga masa mendatang. Di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganus perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Demikian pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan dalam kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara atau minerba. Sedangkan skema bagi hasil gross split hanya akan diterapkan untuk sektor minyak dan gas atau migas. Bahlil menambahkan dalam rangka menjamin investasi terkait hilirisasi yang telah dilakukan di tanah air, Kementerian SDM memastikan seluruh bahan baku sumber daya alam yang bersumber dari dalam negeri harus tersedia. Artinya antara kapasitas produksi atau kebutuhan dengan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang diberikan akan seimbang sehingga industri bisa berjalan. Sementara itu, pemerintah juga membuka peluang untuk relaksasi kebijakan pengetatan kuota produksi batubara dalam rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tahun 2026. Namun pemerintah masih harus memperhatikan perkembangan ketegangan geopolitik dan permintaan batu bara global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, lega pemerintah pastikan kontrak minerba tidak berubah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Kemudian juga sudah bergabung Pak Osko Olvriadi Letunggamu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Gita, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Bu Gita. Pak Osko, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, terima kasih. Thank you for having me here. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita ke sektor batu bara terlebih dahulu nih. Bu Gita, tanggapan dari Anda seperti apa nih terkait dengan statement tadi yang sudah disampaikan setelah cukup lama kemarin begitu muncul wacana untuk menerapkan mekanisme baru ya untuk kontrak pertambangan minerba seperti migas, misalnya ada gross split di sana, dan ternyata ini akhirnya diputuskan untuk sama, tidak ada perubahan sama sekali begitu. Silakan Bu Gita. Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal berapa lama atau sudah simpang siur ya, sebetulnya saya lebih tepat untuk bilang ini belum bisa dikatakan kita tahu secara pasti bahwa ini akan menjadi satu mekanisme baru. Nah, kalau untuk melegakan atau tidak, ini kita harus bicara dari beberapa sisi ya. Tapi yang pasti dengan kemarin disebut sudah ada statement dari Bapak Menteri, jadi ini paling tidak ini sudah memberikan satu kepastian ya. Karena kalau kita bilang kepastian itu kan saya bicaranya ini fondasi mutlak buat industri pertambangan. Jadi karakteristik utama dari batu bara juga ini kan padat modal, punya resiko tinggi. Kalau tidak ada jaminan hukum dan kepastian kontrak, ini mustahil buat perusahaan untuk menyusun proyeksi final finansial, merencanakan umur tambang dan masih banyak lagi. Nah, yang saya perlu catat di sini juga kalau kita bicara tentang mekanisme yang Mas sebut tadi soal growth split, ini memang seperti Bapak Menteri sebutkan itu sangat jauh berbeda antara pertambangan khususnya batu bara dengan kalau kita lihat ke migas. Karena sejak awal kalau untuk batu bara, kalau sebelum proyek berjalan ini kita bikin studi atau FS atau feasibility study dulu yang sangat komprehensif dan rigid. Jadi ini kan bukan sekedar dokumen teknis ya, sudah ada FS-nya sendiri. Nah, kalau itu nanti dimekanismekan seperti growth split, ini tentunya akan jauh sangat berbeda. Mungkin itu dulu tanggapan saya. Baik, nah Posko, dari sisi
sektor minerba khususnya nikel ini gimana Anda melihat begitu? Lagi-lagi bicara kepastian berarti produksi akan lebih pasti, kemudian rencana bisnis juga akan lebih stabil ke depan begitu atau bagaimana? Ya, kalau saya melihat pertama dari pernyataan Pak Menteri, ya, Pak Menteri SDM itu sangat jelas. Oke. Kalau kepastiannya ini benar pasti. Kenapa? Hmm. Karena press conference ini dipimpin oleh Pak Wakil Ketua DPR RI, Pak Sufmi Dasko, terus kemudian di situ ada Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Aktas, Ya. dan ada Mensesnek Pak Prasetyo Hadi, ada juga COO dari Danantara, Pak Doni Oskaria. Ya. Jadi ini adalah kepastian dari arah kebijakan negara bahwa kelima orang ini tuh ada dalam press conference tersebut. Ini penting, sangat penting sekali. Ya. Karena itu kalau kita lihat kemarin banyak sekali yang WA saya. Wah ini gimana nih kalau kita tambang, kita growth split segala macam. Nah Ah, kemarin market baru berwarna merah ya. ya. Ya hari ini market dibuka warnanya hijau. Jadi sentimen market juga sudah mulai kepercayaan itu kepada pemerintah itu kembali. Saya melihat itu kembali. Dan kita para penambang juga sangat penting. Nah, 3 pesan strategis yang di bidang kami ya di industri nikel ya, pertama itu tidak ada penerapan dari growth split di minerba. Kedua, kontrak dan tata kelola minerba juga tetap berjalan seperti saat ini. RKAB akan disesuaikan untuk mendukung kebutuhan hilirisasi nasional. Itu yang poin yang terakhir yang Pak Bahlil sampaikan. Nah, tadi juga Bu Gita Yarani itu juga menyampaikan bahwa memang filosofi kita memang antara minerba dan juga migas itu sangat berbeda, sangat berbeda. Kalau kita di migas itu negara dan kontraktor berbagi hasil produksi melalui skema tertentu seperti growth split ya kalau di migas. Sedangkan minerba ini kita semua cost-nya dari perusahaan semua. Dan kita menanggung resiko eksplorasi, kita membangun tambangnya, kita membangun infrastrukturnya, kita membayar royaltinya sampai pajaknya. Jadi model bisnis di minerba dengan migas tentu sangat jauh berbeda. Tapi kami mengapresiasi sekali penegasan Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, bahwa tidak ada rencana menerapkan growth split di sektor minerba dan ini menghilangkan spekulasi yang sempat muncul di tengah-tengah komunitas kami. Oke. Begitu, Mas. Baik, ya ini dia berarti memang sudah mendapatkan apresiasi yang cukup luas juga ya dari para pelaku industri pertambangan khususnya minerba. Nah, Bu Gita, kalau kita bicara mengenai kontrak tadi yang sudah pasti begitu, apakah ini akhirnya mendorong perusahaan tambang misalnya untuk bisa melanjutkan kembali atau bahkan meningkatkan investasi jangka panjang mereka di Indonesia kalau kita bicara sektor batubara, Bu Gita? Kita tidak bisa langsung mengklaim itu ya, karena pada saat yang bersamaan saat ini di industri batubara sedang dilakukan sistem baru lewat mekanisme kebijakan ekspor yang nanti dikelola oleh PT DSI. Jadi ini juga sebetulnya untuk batubara ada isu lain yang benar-benar di depannya dan nyata adanya karena ini sudah dalam proses bentuk pelaporan dan nanti ke depannya per 1 Januari sistem itu akan berubah lagi dengan siapa nanti dan DSI akan menjadi eksportir tunggalnya dan kemarin sudah keluar PP dan Permendaknya juga. Nah ini sesuatu yang kita harus laluin di depan mata nih sebelum kita bicara tentang investasi jangka panjang dan sebagainya. Nah saya juga baik ya kalau tadi setuju sekali kalau misalnya relaksasi produksi itu juga salah satu upaya yang akan quote and quote disebut kemarin bahwa ada relaksasi tapi tertentu dengan melihat kebutuhan dan harga. Ini juga menjadi salah satu yang penting karena seperti kita ketahui juga di awal tahun ini banyak perusahaan tambang batu bara mendapat pemangkasan produksi yang cukup signifikan. Mekanismenya seperti apa kita tunggu, tapi sebuah berita positif tentu saja saya juga setuju ini akan membawa angin segar untuk paling tidak kepastian di industri pertambangan khususnya kalau saya bicara dari batu bara ya Mas ya. Oke, itu dia. Bisa meningkatkan dari sisi kepercayaan kembali kepada pemerintah, kemudian menjadi salah satu tantangan berikutnya adalah eksportasi melalui satu pintu tadi ke BSI. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar, Pak Osko dan juga Bu Gita, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama ini bagaimana dengan pergerakan harga batu bara begitu ya di pasar dunia dari tanggal 29 Mei sampai dengan 5 Juni 2026 pergerakannya dari 136,76 dolar Amerika Serikat per ton meningkat menjadi 148,75 per 5 Juni 2026. Trennya sedang membaik dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahlil juga potensi relaksasi dari produksi ataupun penyesuaian RKAB ini juga berpeluang juga ikut menyesuaikan seiring dengan meningkatnya harga batubara di pasar global. Dan selanjutnya
Kita lihat dari sisi nilai dan volume ekspor batubara Januari-April 2026. Kita lihat nilai ekspornya kalau data dari BPS menyebutkan ada sedikit penurunan minus 7,27% dari 8,17 miliar menjadi 7,57 miliar dolar Amerika Serikat dari sisi nilai ekspornya. Dan sementara itu kita lihat dari volume ekspor pun tidak jauh berbeda dari 122,76 juta ton menjadi 114,54 juta ton atau mengalami pelemahan 0,6%. Ini untuk nilai dan volume ekspor Januari-April 2026. Dan berikutnya kita lihat realisasi investasi di bidang hilirisasi di kuartal 1 2026 dari kuartal 1 tahun 2025 136,3 triliun rupiah mengalami peningkatan sekitar 8,2% menjadi 147,5 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Gita dan juga Bapak Osko. Ya, dengan menyikapi data-data dan tren yang sedang terjadi saat ini, kemudian juga Pak Menteri SDM juga menyebutkan ada potensi melakukan penyesuaian ya terkait dengan RKAB. Nah, dari sisi Minerba begitu Pak Osko, Anda melihat potensi ini akankah ya lagi-lagi nih meningkatkankah nanti minat lagi investasi di sektor minerba khususnya nikel, kemudian bagaimana dengan proses hilirisasi yang masih terjadi sampai saat ini juga nih Pak Osko? Iya, pastinya karena yang disampaikan pemerintah itu bukan hanya kontrak tidak berubah, tetapi Ya. juga kan aturan minerba tetap berjalan seperti biasa. Jadi di dalam kita bahasa investasi kita itu regulatory continuity. Jadi Oke. itu berkesinambungan. Investor kita yang dari luar atau investor global selalu melihat apakah suatu negara itu konsisten terhadap kebijakan yang sudah menjadi dasar investasi mereka. Oke. Nah, kepastian tersebut ini ini sudah pasti ini karena Ya. ada tadi kita lihat ya press conference yang tadi saya sampaikan ya, ada Menteri Hukum itu ikut terlibat. Nah, sini kepastian ini akan menurunkan risiko investasi di Indonesia dan ini bagus, akan membawa angin segar kembali kepada Indonesia. Dan nikel tercatat juga mengalami lonjakan yang cukup kencang kalau kita lihat investasi hilirisasi sektor mineral di kuartal 1 ya. Nikel itu 41,5 triliun menyusul tembaga, besi baja, bauxit, timah dan lainnya. Nah, Anda melihat seberapa seksi akhirnya nikel juga nih untuk produktivitas komoditas sumber daya alam kita begitu, Pak Osko? Ya, kami melihat satu poin yang menarik dari tadi pernyataan Pak Menteri SDM bahwa RKAB akan dievaluasi dan Ya. disesuaikan dengan kebutuhan hilirisasi nasional. Karena kami hilirisasinya kan sudah penuh ya, sudah komplit ya Oke. di Halmahera, di Maluku, jadi di Sulawesi. Jadi kita Ya. udah cukup banyak di situ. Nah, artinya ke depan pemerintah tuh kami berharap tidak hanya mengatur produksi tambangnya juga, tapi memastikan bahwa pasokan bahan baku untuk smelter itu dan lain-lainnya ini bahwa bisa sustain gitu. Jadi RKAB juga harus dikeluarkan sehingga hilirnya juga smelter juga bisa menjadi feedstock mereka yang berkesinambungan gitu. Jadi nggak bisa kan kalau kita ibarat kita dapur ada bahan bakunya terus kompornya mati nyala kan akan Oke. menghabiskan energi yang besar untuk menyalakan sebuah tungku lagi gitu. Jadi itu pun terjadi di smelter. Jika seandainya RKAB tidak dikeluarkan, smelter akan bingung dan akan galau mereka karena Ya. feedstock yang untuk mereka itu tidak jelas. Kadang ini sekian juta, kadang itu sekian juta. Nah, ini kan buat mereka harus adjust mesin-mesinnya tersebut. Nah, ini penting sekali Oke. supaya RKB itu bisa berkesinambungan diberikan ya. Periode lalu ada 3 tahun ya, itu sangat-sangat sempurna sekali. Tapi kalau bisa ada 1 tahun, jadi kita bisa menghitung bagaimana kita punya rencana kerja kita yang baik gitu. Baik, itu dia Yang dari penting sisi optimal ya, yang ya. penting optimal gitu ya. Sorry, Baik, saya itu potong. dia biar tetap optimal ya dari sisi produktivitas maupun pengolahannya termasuk hilirisasi juga di dalamnya. Nah, Bu Gita, lantas bagaimana dari sisi batu bara begitu dengan tadi potensi harga batu bara yang sedang meningkat, berarti harapan untuk kita melakukan eksportasi lebih tinggi itu bagaimana di kalangan pelaku usaha pertambangan batu bara? Mengingat Anda katakan tantangannya masih dengan kebijakan nanti satu pintu untuk eksportasi melalui BSI. Iya, sampai sekarang itu kan kemarin baru Bapak Menteri baru saja bilang bahwa nanti akan dievaluasi ya. Ya. Tapi sepanjang pengetahuan kami juga sampai hari ini memang belum ada tambahan juga. Jadi itu tidak otomatis bisa melihat bahwa kenaikan harga itu akan langsung berpengaruh kalau memang si relaksasi tadi belum benar-benar menjadi sebuah program nyata. Kembali lagi ada beberapa faktor di ekspor batu bara yang kita lihat. Kalau Oke. tadi ada data dari
IDX menyebutkan kalau ada penurunan juga Iya. yang diambil dari BPS ya, itu kan ada faktor di mana negara-negara eksportir batubara kita seperti Cina dan India memang meningkatkan produksi dalam negeri mereka. Tapi kita lihat saat ini tuh sedang ada momentum di mana faktor geopolitik dan sebentar lagi sudah masuk musim panas di mana kebutuhan batubara di dunia itu akan meningkat. Jadi kalau momentum ini tidak bisa kita quote and quote manfaatkan, tentu saja sebetulnya harga tinggi pun tidak bisa dinikmati di Indonesia. Oke. Baik, nah itu dia langkah apa yang perlu kita cermati bersama dengan adanya kepastian kontrak, kemudian apakah kita bisa meningkatkan seperti yang Pak Osko harapkan, optimalisasi masih terus bisa dilakukan sampai dengan paling tidak akhir tahun 2026. Kita bahas lebih lanjut lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Osko dan juga Bu Gita. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan narasumber kita, Bu Gita Mahirani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, kemudian juga ada Pak Oskol Friadi Letunggamu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan APNI. Ya, dengan menyikapi kondisi yang ada, strategi dari teman-teman pelaku industri minerba sendiri seperti apa? Dengan adanya kepastian kontrak yang tidak berubah, kemudian masih ada tantangan untuk eksportasi satu pintu, bagaimana penyesuaian ataupun adjustable yang sudah dilakukan dari pelaku industri pertambangan batubara terlebih dahulu, Bu Gita? Iya, pastinya yang saat ini kita terus berupaya untuk memenuhi kontrak yang sudah berjalan, terutama juga untuk DMO karena ini juga sebuah kewajiban Iya. sambil ada upaya-upaya lain yang misalnya untuk beberapa perusahaan tertentu masih harus mengecatkan ikat pinggang atau masih harus efisiensi. Tapi kita berharap dengan langkah-langkah tadi yang sudah diumumkan pemerintah itu nantinya menjadi sesuatu arah yang baik karena ini juga akan berhubungan dengan peningkatan penerimaan negara tentunya ya. Karena kan peningkatan penerimaan negara juga nggak bisa dicapai dengan satu jangka waktu pendek saja, harus juga bisa merawat ekosistem bisnis yang sehat. Jadi ini dengan kepastian tadi, saya setuju juga dengan Pak Osko bahwa sebuah kepastian itu akan menjadi titik awal, lanjutan sebetulnya bukan titik awal ya. Iya. Kepastian itu akan menjadi kunci juga untuk industri ini untuk tetap terus berjalan. Baik, APNI sendiri melihat Pak Osko bagaimana keseimbangan antara kepastian berusaha tadi begitu bagi investor dengan upaya pemerintah juga yang menjaga tata kelola dan dari sisi lain untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor tambang begitu, Pak Osko? Kepastian hukum terhadap hilirisasinya. Jadi ya kan itu tambang dan hilirisasi itu penting ya. Cuman Oke. kan kita harus balancing dua-duanya. Ini fokus pemerintah pada hilirisasi kan itu saya rasa merupakan langkah yang tepat. Nah hari ini nilai ekonomi terbesar tuh bukan lagi pada biji nikelnya, tapi kan pada hasil akhirnya gitu. Contoh aja kita 1 ton biji nikel saprolit ya nilainya hanya puluhan dolar. Tapi setelah kita menjadi itu ferronikel, menjadi nikel matte, MHP, nikel sulfat, cathode material tuh nilainya tuh bisa bertambah berkali-kali lipat. Nah, kepastian kontrak ini sangat penting dan kepastian pasokan dari kita punya ore nikel bahan baku kita juga menjadi fondasi utama kita dalam hilirisasi gitu. Nah, ini yang sangat penting buat kita gitu. Baik, nah kepastian kebijakan apa yang masih diharapkan dari teman-teman pelaku industri nikel sejauh ini, Pak Osko? Sehingga ya tadi kepastian sudah oke dari sisi skemanya, kemudian RKAP diharapkan memang ada penyesuaian juga dengan kebutuhan juga semakin meningkat sehingga optimalisasi produktivitas hilirisasi hulu ke hilirnya bisa juga berjalan secara maksimal begitu, Pak Osko? Ya, Indonesia sekarang cadangan nikel kita kan terbesar di dunia. Oke. Ya, kurang lebih 42% cadangan global, produksi kita terbesar 60% pasokan nikel dunia. Ekosistem smelter terbesar kita itu terbesar di dunia, lebih dari 200 line smelter yang telah beroperasi dan juga sudah dibangun. Nah, ini semua keunggulan yang tidak cukup tanpa kepastian hukum. Jadi karena itu kalau seandainya kita tidak pasti di Indonesia, ya, kontrak tidak pasti, hukum tidak pasti, itu akan berpindah semua ini ke negara tetangga kita yang paling dekat ya Filipina, Tanzania, New Caledonia ya dan lain-lain gitu dalam waktu yang sangat cepat gitu. Nah, kita melihat bahwa
pemerintah sekarang sedang mencari titik keseimbangan yang baik dan tepat bagaimana ya. Ya satu sisi negara membutuhkan penerimaan, negara juga ingin memperkuat hilirisasi, tapi sisi lain investor membutuhkan kepastian dari usaha. Jadi itu saya rasa ini yang penting ya di dunia kita di nikel. Oke. Nah, Bu Gita sendiri apa yang diharapkan kalau memang menyikapi tantangan tadi satu pintu ini kemudian ini karena akan berlaku mutlak begitu, apakah nanti akan bisa seiring sejalan juga dengan peningkatan produktivitas dan kualitas ekspor batu bara kita juga begitu? Iya, kita harus, masih sifatnya wait and see ya, karena terutama di 6 bulan sampai, tanggal nanti 31 Desember mendatang itu menjadi titik di mana peran DSI ataupun peran nanti, kebijakan, ekspor yang baru ini akan berjalan. Kita juga menunggu nanti mekanisme evaluasinya seperti apa, karena saat ini kembali lagi masih dalam proses, pelaporan, tapi setelah kita pelajari juga dari mulai PP yang sudah keluar, lalu terjemahkan juga di dalam Permendag, ini masih ada sebetulnya banyak hal yang menjadi pertanyaan tentang peran DSI ke depannya, terutama kalau melihat kita pelajari PP-nya sebagai eksportir tunggal, nanti akan berpengaruhkah ke buyer dan kan kalau kita lihat ini satu ekosistem yang besar ya, apalagi nanti dihubungkan dengan selalu ada bahasa under invoicing. Ini banyak hal yang kita harus evaluasi bersama juga dan nanti supaya tidak mengganggu dari ekosistem yang sudah berjalan sih selama ini. Jadi buat kami di industri batubara ini juga menjadi perhatian yang sangat-sangat penting bagaimana nanti ke depannya ini akan berjalan dan apakah juga dengan tata kelola yang sebenarnya saat ini sudah sangat-sangat ketat, pemerintah sudah punya sistem yang bagus. Nah, ini apakah penguatannya akan diperkuat di arah mananya? Oke, berarti sebenarnya dari sisi iklim investasinya, kualitas kebijakan yang sudah ada ini sebenarnya sudah bisa memenuhi lah ya harapan dari pelaku usaha industri pertambangan kita mineral dan juga batu bara begitu, Bu Gita? Enggak juga, justru malah gini, dengan kalau Masih kita agak kurang ya, Bu? kalau kita lihat justru kebijakan yang ada ini kan justru harusnya mempertebal dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada ya. Nah, Nah, karena banyak pertanyaan di sini, terutama tentang ekspor satu pintu ini, kita jadi masih harus mereview lagi. oke. Nah, ini Iya, padahal iya. kalau maksud dan niatan dari kebijakan ini kan salah satunya untuk memperketat pengawasan dan Iya, menghilangkan isu under invoicing. Nah, di oke. sini juga sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan baru, apalagi ini tenggat waktunya 6 bulan cukup cepat, kita juga harus ngelihat nanti bagaimana kesiapan Oke. dari BUMN yang nanti akan ditugaskan ini seperti apa gitu loh. Jadi ini justru Iya. ya kita harus melihat ini sebagai challenges ya. Betul. Berarti nanti pada saat implementasinya di lapangan yang mungkin perlu kita cermati bersama ya terkait dengan kebijakan satu pintu ini sehingga tadi win-win solution lah bagi dari sisi pemerintah untuk penerimaan negara tapi di satu sisi juga memberikan satu kemenangan juga nih bagi pelaku industri minerba di tanah air. Oke Pak Osko, kemudian Ibu Gita terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Osko, Bu Gita, terima kasih. Terima kasih, Mas.